Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dian Nurman Hidayat, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Kali ini dalam diskusi 5 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dengan pokok bahasan integrasi teknologi dalam pembelajaran di sekolah. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI, khususnya ChatGPT dari OpenAI, menandai fase baru dalam ekosistem pembelajaran digital. ChatGPT merupakan salah satu bentuk AI yang mampu menghasilkan teks, menjawab soal-soal matematika dan sains, serta memberikan respon atas pertanyaan pengguna secara real-time. Dalam konteks pendidikan, kehadiran teknologi ini menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari. Adapun kelebihan AI, dalam hal ini ChatGPT dalam pembelajaran, diantaranya adalah yang pertama, sebagai alat bantu menyelesaikan masalah. Keuntungannya adalah memberikan solusi cepat dan beragam, misalnya menyelesaikan soal matematika langkah demi langkah, membantu pengambilan keputusan berdasarkan data, seperti membantu siswa dalam pembelajaran problem-based learning. Sedangkan kekurangannya, siswa bisa langsung menyalin jawaban. Risikonya, pembelajaran menjadi pasif. Kedua, tidak selalu memberikan solusi yang tepat atau kontekstual, sehingga butuh validasi dari guru. Yang ketiga, ada potensi menurunnya kemampuan berpikir kritis dan orisinalitas siswa. Untuk kelebihan yang kedua, yaitu sebagai pengembangan pemahaman konsep. Keuntungannya adalah AI atau ChatGPT ini bisa menjelaskan konsep dalam berbagai gaya belajar, sehingga cocok untuk gaya belajar visual, verbal, atau kinestetik. Kedua, mendukung pembelajaran diferensiasi yang dapat menyesuaikan tingkat kesulitan sesuai kemampuan siswa. Sedangkan kekurangannya yaitu penjelasan kurang mendalam atau terlalu umum. Akibatnya perlu disandingkan dengan sumber buku atau guru. Kedua, tidak dapat menggantikan diskusi antar siswa. Oleh sebab itu, tetap dibutuhkan aktivitas diskusi di dalam kelas. Kelebihan yang ketiga, yaitu sebagai lingkungan untuk memperkuat keterampilan. Adapun keuntungannya adalah mendukung keterampilan berpikir kritis dan analisis. Kedua, meningkatkan literasi digital dan informasi. Ketiga, meningkatkan keterampilan komunikasi tertulis. Sedangkan kekurangannya adalah tidak dapat memberikan umpan balik secara emosional atau moral, karena sifatnya adalah mesin, jadi tidak memiliki emosional atau moral. Kedua, terbatas hanya pada aspek kognitif saja. Jadi hanya pengetahuan yang bisa dijawab oleh AI ini. Kalau keterampilan dan lain-lain itu masih belum sesuai. Yang ketiga, yaitu kurangnya interaksi sosial nyata. Karena ini sifatnya adalah mesin, jadi tidak nyata, hanya dunia maya. Dengan demikian, bahwa ChatGPT memiliki potensi besar dalam mendukung pembelajaran sebagai alat bantu menyelesaikan masalah, memperdalam pemahaman konsep, dan melatih keterampilan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada cara penggunaan oleh guru maupun siswa. Penggunaan ChatGPT perlu dikombinasikan dengan bimbingan guru, interaksi manusia, dan aktivitas nyata untuk menciptakan pembelajaran yang utuh dan bermakna. Selanjutnya, tanggapan saya terhadap video materi pengayaan 5.2 yang berjudul A Day Made of Glass 2. Dalam video tersebut, merupakan visualisasi masa depan yang memperlihatkan peran teknologi berbasis kaca pintar atau smart glass dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang pendidikan. Teknologi yang sebelumnya hanya terbayang dalam fiksi ilmiah seperti di film-film, perlahan menjadi kenyataan dan bahkan telah kita temui serta manfaatkan dalam bentuk-bentuk sederhana.
Contohnya yang pernah kita temui dan kita manfaatkan diantaranya. Yang pertama adalah layar sentuh transparan. Ini sudah kita temui dalam presentasi atau pembaca berita di televisi. Yang kedua yaitu Internet of Things. Contohnya adalah papan tulis digital dan smart classroom. Nah, ini mulai dikembangkan dan juga mulai digunakan di sekolah-sekolah yang memiliki siswa banyak, sehingga anggarannya bisa diberikan untuk membeli smart TV atau smart classroom. Selanjutnya, yang ketiga adalah kecerdasan buatan atau AI. Di antaranya ada ChatGPT, Copilot, Meta, dan Gemini. Yang keempat yaitu augmented reality. Contohnya adalah anatomi tubuh dan tata surya secara 3 dimensi. Selanjutnya, mengenai persiapan saya sebagai pendidik dalam menghadapi perkembangan tentang AI ini. Di antaranya, saya akan meningkatkan literasi digital dengan mencoba berbagai macam platform pembelajaran berbasis teknologi. Kedua, integrasi teknologi dalam pembelajaran seperti pembelajaran interaktif, penilaian, dan media pembelajaran berbasis digital. Ketiga, membekali siswa saya dengan etika dan literasi moral digital agar bijak dan bertanggung jawab dalam penggunaan internet maupun AI. Yang keempat, yaitu mengatasi ketimpangan akses dengan menerapkan blended learning, yaitu penggabungan luring dan daring. Dari penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa video A Day Made of Glass 2 memberikan refleksi mendalam tentang potensi integrasi teknologi masa depan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pendidikan. Beberapa teknologi yang ditampilkan sudah mulai hadir di ruangan kelas kita. Sebagai pendidik, saya menyadari pentingnya mempersiapkan diri secara teknologis, pedagogis, dan etik. Dengan mengadopsi prinsip pembelajaran inovatif, saya berkomitmen untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemimpin pembelajaran yang memfasilitasi siswa agar siap menghadapi dunia yang serba digital. Sekian pembahasan dari saya tentang integrasi teknologi dalam pembelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.